warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani dengan NIM A1E11907, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi, kelas R003. Di sini saya akan membuat video konseling individu dengan kegiatan pendukung tampilan kepustakaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah layanan konseling di sekolah 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Nelia Hardi MPD dan Bapak Freddy Sarman SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Iqbal, mari silakan masuk. Iya, Bu. Mari silakan duduk, Mas. Iya, baik, Bu. Wah, Ibu sangat senang bisa bertemu dengan Iqbal. Nah, Iqbal, apa kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik seperti biasanya. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah berjanji ya. Iya, Bu, sudah. Belajarnya gimana, lancar kan? Lancar-lancar aja, Bu. Cuman ada sedikit kendala. Kalau Ibu boleh tahu kendala yang bagaimana nih? Entahlah, Bu, saya merasa sedih dan merasa minder sama teman saya, Bu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan yang tidak enak itu apa yang mengganggu kamu? Bisa kita bicarakan secara bersama? Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Bisakah Nak Iqbal ceritakan? Iya, Bu, dengan senang hati akan saya ceritakan. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Iqbal itu. Di sini Iqbal bisa bercerita dengan tenang dan leluasa karena di sini kerahasiaannya terjaga. Jadi begini, Bu, saya itu kendalanya itu misalnya kayak saya lagi presentasi di depan kelas ataupun menyajikan sebuah materi di depan kelas. Nah, itu kayak saya tuh kurang bisa gitu loh, Bu, karena saya tuh keseringan gugup dan saya juga kadang apa yang udah saya hafalkan tuh kadang hilang gitu loh, Bu, ketika saya udah sampai di depan. Saya tuh udah nggak percaya dengan diri saya sendiri gitu, Bu. Wah, kok malu? Apa yang terjadi jika kamu presentasi di depan kelas? Ya kayak nggak percaya diri aja gitu loh, Bu. Nggak bisa saya tuh nggak bisa ngomong di depan orang banyak. Public speaking tuh saya kurang bisa, Bu. Saat presentasi di depan kelas itu apa yang terjadi? Kamu gugup kah atau bagaimana? Wah, itu gugup sekali, Bu. Bahkan saya sampai keringet dingin. Pokoknya kalau ngomong di depan kelas tuh saya benar-benar gugup, Bu. Saya gemetar ketika saya tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya dengan diri saya sendiri ketika saya menjawab pertanyaan dari teman dan juga guru saya, Bu. Inilah yang menyebabkan saya tuh jadi jarang bicara dan jarang mengungkapkan pendapat saya saat guru menjelaskan pembelajarannya. Terus biasanya kamu ngapain kalau untuk mengatasinya? Paling kalau sudah berada di depan saya tarik nafas panjang, atau enggak saya disemangatin teman sebangku saya, Bu. Selain tarik nafas itu, ada nggak yang bisa kamu lakukan? Paling saya kayak menghafal materi gitu, Bu. Karena dengan begitu saya tidak merasa gugup segugup saya tanpa ada menghafal gitu loh, Bu. Tapi kadang juga saat saya udah di depan, apa yang sudah saya hafalkan hilang.
Jadi saya kadang nggak percaya diri dengan hafalan saya juga. Apa dengan seperti itu kamu sudah bisa untuk percaya diri? Hanya hari itu saja Bu saya percaya diri. Kalau besok-besoknya ya saya malu lagi. Jadi kayak harus menjalani itu terus-menerus. Oh, jadi kamu sekarang ini butuh cara agar kamu bisa percaya diri berbicara depan umum, gitu ya? Saya pengen banget bisa Bu. Kadang saya insecure sama teman-teman saya yang public speakingnya itu bagus-bagus. Karena itu saya butuh banget cara untuk bisa membangkitkan percaya diri dan bisa berbicara di depan umum. Ya. Minimal bisa berbicara di depan teman-teman kelas saya saja gitu loh. Saya juga bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan bekerja keras, berusaha untuk mencari tahu bagaimana sih caranya supaya bisa berbicara di depan umum. Ya, bagus sekali. Nak Iqbal sudah memahami masalah yang Nak Iqbal alami. Nah, yaitu bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Iya Bu, saya sangat ingin sekali bisa berbicara dan tampil percaya diri di depan teman-teman saya, tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Iqbal. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Nah, lalu apakah Nak Iqbal sudah mempunyai cara untuk mengatasi masalah Nak Iqbal itu tentang tidak percaya diri berbicara di depan umum dan pada saat presentasi itu? Saya masih bingung Bu. Apa yang membuat Nak Iqbal bingung? Saya takut jika nanti saya saat menjawab pertanyaan dari guru dan presentasi di depan kelas, saya takut ditertawakan oleh teman-teman saya Bu. Apakah Nak Iqbal sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa belum Bu. Jika mencoba saja Nak Iqbal belum, lalu kenapa Nak Iqbal berpikir negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Bu. Baik Bu, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik agar saya dapat merasa percaya diri pada saat saya presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru saya. Baiklah, apa kira-kira rencana sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan memahami dan mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, saya akan berpakaian lebih rapi agar saya dapat percaya diri saat saya tampil di depan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi sehingga saya dapat lebih tenang. Nah, bagus sekali. Kalau itu kamu bisa kok berbicara di depan umum. Kamu bisa dengan cara yang tadi menghafalnya sebelum akan tampil. Tapi mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dulu. Kalau perlu, kamu tidak hanya menghafal saja, tapi kamu memahami apa isi materi tersebut sehingga kamu pada saat menjawabnya kamu sudah tahu tentang materi-materi itu dan akan lebih percaya diri lagi dalam menjawab pertanyaan dari teman baik pun dari guru kamu. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, iya, itu salah satunya. Dan jika kamu masih ragu atau bagaimana, saya bisa kok memberi referensi buku itu. Nah, ini salah satu bukunya, yaitu buku tentang judulnya Anti Panik Berbicara di Depan Umum, karya Asti Musman. Di sini itu ada langkah-langkah mengatasi rasa gugup berbicara di depan umum, tips and trick berbicara di depan umum, dan masih banyak yang lainnya. Buku ini kamu baca dan kamu pahami ya. Dan masih banyak lagi buku yang lain lagi. Nanti jika kamu bersedia, saya akan memberi judul buku atau penerbitnya. Nah, sehingga kamu nanti bisa mencarinya ke perpustakaan terdekat. Oh, boleh Bu. Nanti saya juga akan mencarikan referensi yang Ibu berikan selain dari buku yang Ibu pinjamkan ini. Nah, ada lagi perasaan yang
mengganjal atau yang mengganggu di hati Nak Iqbal? Kayaknya itu aja Bu, masalah saya dalam belajar pas maju ke depan atau presentasi sama public speaking itu saya nggak bisa Bu. Ya, semoga aja dengan buku dan referensi yang Ibu berikan itu dapat membantu saya untuk dapat berbicara di depan umum, minimal di depan teman-teman saya Bu. Iya boleh, nanti saya tuliskan judul bukunya atau enggak nanti saya fotokan cover depannya agar kamu lebih mudah untuk mencarinya. Nanti Ibu kirim ya. Oke Bu, saya akan cari referensi buku yang Ibu kirimkan. Nah, bagus sekali. Iqbal sudah tahu apa yang harus Iqbal lakukan. Sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Iqbal? Saya merasa lebih lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Ketakutan dan kecemasan yang saya alami sudah sedikit menurun, dan juga saya sudah tahu gimana langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk membuat saya lebih percaya diri. Setelah melakukan konseling selama lebih kurang 20 menit ini, jadi kesimpulannya itu adalah pertama, Iqbal akan berlatih dan belajar terlebih dahulu. Nah, kedua, Iqbal akan berpenampilan rapi supaya akan lebih percaya diri lagi. Dan yang ketiga, Iqbal akan selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, apakah Iqbal yakin untuk melakukan itu semua? Ya Bu, saya yakin. Oke, sudah. Kalau begitu, saya juga masih ada urusan lain nih. Setelah ini, bagaimana? Apa masih ada kendala yang mengganjal di pikiran atau hati Iqbal? Udah nggak ada lagi Bu, itu aja. Terima kasih ya Bu. Oke, kita akhiri sampai sini dulu ya. Kalau kamu masih gugup dan sebagainya, nanti kamu bisa hubungi saya lagi. Nah, jadi nanti kita akan buat jadwal untuk pertemuan selanjutnya. Iya Bu, siap. Sekali lagi terima kasih atas referensi bukunya dan sudah meminjamkan saya buku ini. Semoga nantinya saya bisa. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, mari saya antar. Ya Bu. Ini ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Bu.